Baik, di video kali ini di sini kami akan membuat praktikum kami. Adapun praktikum kami di kali ini kami akan membahas materi sintesis protein. Sebelum kami memulai praktikum kami ini, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Rina Fisihaan. Saya Jerni Tambungan. Sintesis protein. Apa sih itu definisi dari sintesis protein? Adapun definisi sintesis protein ini yaitu berasal dari kata protein ini berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti pertama atau paling utama. Sedangkan sintesis berasal dari bahasa Yunani juga yaitu suntesis dari suntenai yang berarti menjadikan. Jadi, sintesis protein ini adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. RNA ini merupakan materi genetik di mana basa nitrogennya terdiri dari adenin atau A, guanin atau G, timin atau T, dan urasil atau U. Sedangkan DNA ini adalah kumpulan materi genetik dengan satuan molekul yang Sedangkan DNA ini merupakan suatu senyawa kimia yang penting dalam makhluk hidup. Tugas utama dalam DNA ini adalah membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dan apa saja sih itu tahapan dari sintesis protein? Nah, jadi tahapan dari sintesis protein ini terdiri atas dua, yaitu transkripsi dan juga translasi. Secara umum, sintesis protein ini berasal dari DNA lalu membentuk RNA. Kemudian penyusun protein DNA lebih besar dari RNA dan lebih besar dari protein. Proses perubahan molekul ini juga dengan sentral dot. Yang pertama, tahapan transkripsi. Proses sintesis protein di tahap awal ini merupakan proses di mana terjadi penyalinan sebagian molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus. Sementara proses pembentukan protein yaitu di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Dikarenakan DNA tidak mampu bergerak sendiri ke ribosom, maka DNA butuh penggerak yaitu RNA polimerase atau mRNA untuk mendatangi DNA, menyalin kode genetik atau membuat cetakan, lalu memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Maka dalam hal ini, mRNA disebut sebagai pembawa pesan. Dalam proses transkripsi juga terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Yang pertama inisiasi. RNA polimerase memecah sebagian molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promomer, maka proses inisiasi ini selesai. Yang kedua, elongasi. Proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Ketiga, terminasi. Proses terakhir transkripsi yaitu ketika untaian mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Yang kedua yaitu translasi, yaitu ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom. Terjadilah proses translasi yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Translasi juga terbagi ke dalam 3 tahapan berikut. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Yang pertama inisiasi. Pada tahap ini, mRNA datang membawa kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Yang kedua elongasi. Kodon yang dibawa Kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein, sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga, terminasi. Proses translasi terakhir yaitu saat salah satu kodon stop
antara UAA, UAG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi codon stop atau AUU. Jadi kesimpulan dari praktikum kami kali ini yaitu jadi sintesis protein ini adalah proses pembentukan protein yang melibatkan RNA dan juga DNA yang terjadi di nukleus dan ribosom. Sintesis protein sendiri terdiri dari dua tahapan yaitu transkripsi dan juga translasi. Yang dimana masing-masing transkripsi dan translasi ini melalui 3 tahapan yaitu ada inisiasi, alokasi, dan terminasi. Transkripsi sering juga disebut sebagai penyalin kode genetik atau penyampaian pesan, sedangkan translasi sering juga disebut sebagai penerjemahan kode genetik. Sedangkan hasil akhir untuk transkripsi ini adalah mRNA primer dan RNA mentah. Hasil akhir translasi ini adalah rantai polipeptida penghasil protein. Sekian hasil presentasi kami, terima kasih.